Selamat pagi murid-murid yang hebat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Meskipun hari-hari ini pandemi, Ibu lihat kalian sangat bersemangat sekali ya. Kalau pagi hari ini kita akan belajar yang semuanya itu tentang Yesus. Ya, sebelumnya Bu Tini mau tanya Farel ini tadi, Ibu lihat beberapa hari ini terlambat masuk sekolah. Apa alasannya? Ya belakangan ini hujan, jadi kayak harus nunggu hujannya reda dulu. Oh ya, kan ada peraturan. Kalau terlambat pertama diperingatkan, kedua juga diperingatkan. Kalau terlambat lagi sampai 3 kali ada hukuman atau sanksi, yaitu menyapu kelas selama 3 hari. Sanggup? Ya, bukannya kalau nggak sanggup jangan terlambat ya. Ya, ya ini tadi peringatan ya untuk Farel supaya tidak diulangi lagi. Ya, kita akan masuk di dalam pembelajaran hari ini. Ibu beri tema pembelajarannya yaitu tentang peringatan karena kasih. Seperti Bu tadi memperingatkan Farel, bukan karena benci, bukan karena marah, tetapi untuk kemudian kedepannya semakin lebih baik lagi. Ya, jadi bukan untuk Farel saja, untuk semuanya. Ya. Dimana kita tidak di dalam sekolah saja diperingatkan ya, di rumah juga ada yang tidak pernah diperingatkan atau diberi hukuman atau diberi sanksi orang tua. Pastinya tidak ya, tidak pernah ya. Pasti orang tua yang mengasihi, memperingatkan supaya kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, tema hari ini peringatan karena kasih. Nah, seperti tadi Ibu sudah memperingatkan, dan juga semua itu sesuai dengan aturan. Orang tua juga di rumah ada aturan, di sekolah juga ada aturan, dimanapun pasti ada aturan-aturan yang berlaku. Demikian juga kalau orang tua saja di dunia ini mengasihi kalian, terlebih Tuhan ya, Tuhan yang selalu memperingatkan kita dengan aturan-aturan yang ada. Kita baca dulu di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya, Ibu bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Didikan semasa kita muda, semasa kita kecil, itu supaya kemudiannya kita tidak menyimpang jalan yang sudah ditentukan. Nah, saat memperoleh peringatan tadi, apakah marah atau apakah benci? Nah, tidak ya. Di dalam Ibrani 12 dikatakan bagaimana sikap kita saat diperingatkan. Ya, kita diperingatkan oleh Tuhan. Dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan mengajar yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jadi saat diperingatkan kita tidak perlu marah, tidak perlu tadi dikatakan putus asa atau juga dikatakan bosan. Ya. Karena setiap peringatan itu untuk menandakan bahwa kita dikasihi, baik orang tua, guru maupun oleh Tuhan. Kalau tidak pernah diingatkan, itu bahaya. Ada sebuah cerita, ada seorang anak, ya mungkin dari dulunya tidak pernah diperingatkan. Setelah dewasa, dia
akhirnya jadi penjahat atau gimana ya, sehingga masuk penjara. Nah, saat ibunya datang menjenguk, marah kepada ibunya. Ibu, kenapa? Dulu saya tidak pernah diperingatkan, baik saya salah maupun benar, sehingga akibatnya saya di sini. Itu semua karena ibu tidak pernah memperingatkan aku. Kata pemuda, sebenarnya sudah pemuda. Nah, jadi seperti itu. Supaya setiap peringatan itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, Tuhan juga dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, nggak usah dibaca, itu mengucap syukur saat diperingatkan, juga bersukacita saat diperingatkan. Ada beberapa hal yang akan kita baca, bagaimana kita pelajari peringatan-peringatan dari Tuhan, di mana peringatan itu diberikan karena kasih Tuhan kepada kita. Peringatan itu dibutuhkan kepekaan. Kadang peringatan Tuhan itu dengan cara yang lembut hingga paling keras. Kita pilih yang mana? Yang lembut atau yang keras? Kalau Tuhan memperingatkan kepada kita dengan lembut sehingga terus kita sadar. Tapi kadang orang nggak peka, dengan lembut masih belum sadar, akhirnya Tuhan memberikan peringatan yang keras. Nah, peringatan Tuhan ada tentang untuk waspada. Peringatan Tuhan tentang waspada atau berjaga-jaga di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarilah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat ini memberikan kepada kita motivasi, menguatkan iman di dalam kesulitan. Ya, hari-hari ini kita kalian lihat bagaimana keadaan dunia ini, anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Karena HP ya, HP yang itu juga merusak pikiran-pikiran anak-anak muda. Oleh sebab itu firman Tuhan ini dikatakan supaya berjaga-jaga. Karena iblis jahat ya, iblis itu lihai, licik. Melihat bagaimana kesukaan kita. Misalnya suka musik. Ya, di situ iblis juga menyusupkan musik-musik yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya suka film kartun ya anak-anak. Dan di situ juga film-film kartun sekarang itu disusupi oleh iblis dengan hal-hal yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan supaya kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu, oh ini iblis apa? Oh ini apa? Setan apa? Ya, kadang melalui teman, ya, melalui orang-orang lain di sekitar kita yang juga bisa merusak iman kita. Saat kita lengah, bagaimana iblis menggunakan kelengahan kita. Dan juga di dalam Markus 14 ayat 38, Markus 13:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, di sini lebih dalam lagi supaya kita tidak jatuh, yaitu tetap berdoa. Berdoa itu yang membentengi hidup kita, membentengi hati kita, ya, membentengi iman kita. Kadang roh kita, oh ya Tuhan, saya mau rajin belajar. Tuhan, saya mau nurut orang tua. Ya, roh ya. Tetapi kadang daging kita yang lemah, menghadapi misalnya godaan atau menghadapi teman terus dirayu-rayu, akhirnya kita melakukan yang sebenarnya yang maunya kita tidak lakukan.
Dan juga ada firman Tuhan yang mengajak kita supaya tidak tersesat atau dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ya, hari-hari ini ya di YouTube banyak sekali ajaran-ajaran, ada yang berkedokkan Kristen tetapi ternyata menyesatkan juga ada ya. Ini firman Tuhan atau peringatan daripada Tuhan untuk kita. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan namaku, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Ini peringatan supaya kita waspada dengan ajaran-ajaran sesat, karena firman Tuhan ini zaman Tuhan Yesus sudah seperti ini ya, sudah Tuhan firmankan, nubuatkan nanti ada pengajar-pengajar yang sesat. Ya. Dan peringatan ini sudah diberikan 2000 tahun yang lalu ya. Oleh sebab itu kita juga di dalam hati pikiran kita melihat bertujukan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Juga saat-saat hari-hari ini kejadian-kejadian yang menakutkan membuat kita tidak damai sejahtera. Nah, peringatan Tuhan untuk kita mengalami damai sejahtera di dalam 1 Korintus 13 ayat 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, masalah, persoalan anak-anak muda itu juga tidak sedikit. Manusia itu pencobaan hari ini tidak sedikit. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita bahwa yang pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Allah tetap setia menuntun kita. Allah tetap setia melindungi, menyertai kita. Sehingga saat kita mengalami pencobaan, mengalami masalah, persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, inilah syarat-syarat supaya kita di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi peringatan-peringatan dari Tuhan, peringatan yang kecil, peringatan yang besar, kita tetap bersukacita dan berharap kepada Tuhan, bersabar dalam kesesakan, dan tetap bertekun dalam doa. Itulah kekuatan kita. Nah, satu hal di mana Tuhan Yesus itu dan Allah Roh Kudus juga kita mengalami pencobaan, sepertinya kita merasakan sakit ya, tetapi Tuhan tetap membebat ya. Di dalam Ayub 5 ayat 18 dikatakan, karena dialah yang melukai, dialah ini Tuhan ya, melukai saat kita tertekan, rasanya sakit, saat kita mengalami persoalan rasanya sakit ya. Kan tubuh, baik tubuh jasmani, kadang juga tubuh rohani kita merasakan kesakitan, tetapi juga yang membebatnya. Jadi Tuhan Yesus yang membebat kita, Dia yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula kita. Ya, itulah Tuhan Yesus kita yang tidak membiarkan kita, yang tidak saat-saat kita mengalami persoalan itu, Tuhan Yesus tetap memelihara, memberikan kekuatan. Nah, peringatan Tuhan tadi kita
kita syukuri, kita nikmati, dan kita tetap bersukacita. Karena kasih Tuhan Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Juga di dalam keluarga, di rumah, itu semua juga untuk kebaikan kita. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan sambung hari berikutnya, dan ayat-ayat yang sudah tadi dibagikan ya nanti bisa dihafalkan. Ya, suatu saat juga ada ulangan menghafalkan ayat-ayat. Siap? Ya, selamat siang, selamat berproses dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.